Awas nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1066 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview dan menganalisis One Piece Chapter 1066. One Piece Chapter 1066 mendapatkan judul The Will of Ohara, dan jika dilokalisasikan akan memiliki arti tekad dari Ohara. One Piece Chapter 1066 kembali melanjutkan cover story mengenai keluarga Germa 69. Diperlihatkan para Vinsmoke yang kembali ke kerajaan Germa bersama dengan Caesar Clown. One Piece Chapter 1066 diawali dengan memperlihatkan area Pavilion Face. Para kru topi jerami masih belum bisa mempercayai perkataan dari Vegapunk Sokka, karena tak mungkin kota futuristik seperti Pulau Egghead ini pernah ada di masa lampau. Mereka menyimpulkan jika semua itu masih menjadi teori dari Dr. Vegapunk saja. Pin kemudian kembali ke laboratorium milik Vegapunk. Sokka mengatakan bahwa ada seorang arkeolog yang mempertaruhkan hidupnya untuk mempelajari kerajaan tersebut. Bahkan pria itu hampir mengungkap nama dari kerajaan itu. Kemudian pada suatu momen, Vegapunk berhasil menemukan sebuah mesin yang tahun pembuatannya sama dengan saat kerajaan itu ada. Robin kemudian memotong perkataan dari Sokka. Dia menanyakan apakah mesin tersebut dibuat pada masa abad kekosongan. Mendengar hal itu, Sokka balik bertanya pada Robin mengenai seberapa jauh dia mengetahui tentang abad kekosongan. Nami juga bertanya pada Robin apakah dia juga mengetahui tentang informasi yang dijelaskan oleh Vegapunk Sokka barusan. Sokka berkata, Robin pasti akan sulit untuk mengingat semuanya. Namun 22 tahun yang lalu Ohara, yang merupakan kampung halaman dari Robin, telah dihancurkan dengan Buster Call dari Angkatan Laut. Sokka berpikir Ohara mengalami peristiwa naas tersebut karena mereka mencoba mempelajari nama sebenarnya dari kerajaan tersebut. Abad kekosongan merupakan sejarah yang berisikan tentang perang antara sebuah kerajaan yang memiliki peradaban yang maju dengan aliansi 20 kerajaan. Setelah itu, aliansi 20 kerajaan itulah yang menjadi pemenangnya, dan mereka mendirikan pemerintah dunia yang kita ketahui sekarang ini. Dan untuk mencegah ideologi dari kerajaan tersebut muncul kembali, mereka menghapus semua yang berhubungan dengan kerajaan tersebut dari sejarah dunia ini. Nami kaget dan tak mempercayai apa yang barusan diceritakan oleh Sokka. Usopp juga mengkonfirmasi apakah ceritanya benar-benar nyata. Oh, benar-benar kejadian yang sangat membagongkan, ucap Franky. Sanji kemudian berkata, tunggu dulu Vegapunk. Jadi semua orang yang mengetahui informasi itu telah... Ya, mereka semua telah dimusnahkan, ucap Sokka. Mendengar hal itu, Usopp seketika langsung kejang-kejang. Dia menutup kedua telinganya seraya menyesal karena dia telah mendengar semua cerita tersebut. Kru topi jerami yang lain bertanya mengapa Sokka menceritakan hal yang tabu itu pada mereka. Nami berkata pada dirinya sendiri jika dia tak pernah mengetahui dan mendengar informasi tersebut. Sokka mengomentari reaksi dari kru SHP. Padahal sebelumnya mereka mengatakan jika informasi yang dia berikan hanya sebatas teori saja. Dia kemudian berkata pada Robin jika teori ini yang menjadikan alasan mengapa Ohara dihancurkan. Itu artinya pihak pemerintah dunia secara tak langsung menyatakan jika teori tersebut merupakan sebuah kenyataan. Robin kesal karena Sokka berbicara seenak udelnya. Dia berkata para sarjana Ohara bisa menyimpulkan teori tersebut berdasarkan riset dari dokumen-dokumen yang berharga. Robin juga bertanya apakah orang dengan status sosial yang tinggi seperti Vegapunk bisa seenaknya menginformasikan hal tabu seperti ini pada pemerintah dunia. Sokka berkata jika hal itu berlaku untuk semua orang, dia memang menjadi bagian dari pemerintah dunia, namun dirinya juga akan dihabisi apabila mengatakan hal tabu tersebut. Usopp semakin kejang-kejang mendengar hal itu. Dia tak mau mendengar lagi perkataan dari Sokka karena hal itu sangat menyiksa batinnya. Dia juga ingin segera pergi dari sini. Robin kembali bertanya mengenai bagaimana cara Vegapunk dapat meneliti tentang kerajaan itu. Padahal seluruh literatur yang dikumpulkan dari seluruh dunia oleh Ohara telah... Tekad dari Ohara masih hidup, ucap Sokka. Dia kemudian menceritakan kejadian setelah tragedi yang menimpa Ohara, di mana dunia saat itu dibuat gempar karenanya. Pulau Sarjana Ohara yang sangat terkenal di seluruh dunia karena pengetahuan. Pemerintah dunia menyebut mereka sebagai kelompok sarjana jahat yang merencanakan untuk mengambil alih dunia. Mimik wajah Robin mulai terlihat menjadi sedih. Sokka kembali berkata beberapa bulan setelah kejadian di Ohara, Vegapunk datang ke sana dan Ohara telah menjadi lahan yang hangus terbakar. Ternyata
Vegapunk adalah teman lama dari pemimpin sarjana Ohara, Profesor Clover. Dia berkata Clover sangat cerah seperti bunga yang mekar. Robin terkejut saat mengetahui Vegapunk ternyata kenal dengan Profesor Clover. Saka kemudian menceritakan kelakuan barbar dari Clover ketika dia masih muda. Dia sangat tertarik dengan abad kekosongan. Vegapunk mengenal Clover sebagai seorang petualang yang mengumpulkan setiap literatur yang ada di seluruh dunia ini. Bahkan Clover telah 10 kali ditangkap dan dipenjara oleh Angkatan Laut. Meskipun begitu, tetap saja Clover menjadi terkenal dan dinobatkan sebagai arkeolog nomor 1 di dunia. Lalu dia mengumpulkan para sarjana untuk tinggal di Ohara. Dan sejak saat itu, Ohara menjadi tempat perlindungan bagi para arkeolog. Sehingga kejadian yang menimpa pria berbakat seperti Profesor Clover pada akhir hayatnya memang sangatlah tragis. Saka juga menceritakan ketika dia pergi ke Ohara. Dia bahkan terkejut karena pemerintah dunia juga membakar pohon ilmu pengetahuan yang ada di sana. Selain itu, saat dia pergi ke danau yang ada di pusat kota, dia menemukan banyak buku yang tenggelam di sana. Vegapunk berkata meskipun Pulau Ohara terbakar akibat Buster Call, para sarjana berusaha untuk menghentikannya. Mereka bahkan rela mengorbankan nyawa demi kekayaan yang tersisa untuk masa depan. Para kroco Angkatan Laut sebenarnya melihat buku-buku tersebut, namun mereka tak mengetahui nilainya sehingga mereka tak memperdulikan buku-buku itu. Dan itulah kemenangan bagi para sarjana Ohara. Bahkan ketika aku melihatnya, air mataku tak berhenti mengalir, ucap Vegapunk Saka. Wajah Robin terlihat semakin sedih. Dia mengingat kembali kejadian tragis saat Ohara di Buster Call oleh pemerintah dunia. Robin, kumohon kau harus melarikan diri dari pulau ini. Masih ada hal yang harus aku lakukan di sini, ucap Nico Olivia. Aku tidak ingin kita berpisah, Ibu. Aku tinggal di sini juga, ucap Robin sambil menangis. Para sarjana Ohara terlihat melemparkan buku-buku keluar dari perpustakaan. Nico Olivia berkata sejarah merupakan aset kemanusiaan. Dia tak ingin menyerah pada masa depan di mana Robin akan hidup nantinya. Ibu! Teriak Robin. Jaguar di Saulo kemudian membawa Robin kecil menjauh dari pusat kota. Dia berkata jika Nico Olivia adalah wanita yang terhormat dan Ohara telah berjuang melawan dunia. Flashback pun berakhir. Robin terlihat menangis. Para kru topi jerami kesal pada Saka karena telah membuat Robin menangis. Apalagi Sanji. Dia tak bisa memaafkan Vegapunk. Robin kemudian membenarkan pernyataan Vegapunk jika para sarjana Ohara memang ingin mengekspos mengenai kerajaan tersebut. Saka pun mengerti dan hal itu telah membuktikan semua kebenarannya. Lalu dia bertanya pada Robin apakah dia mengetahui tentang nasib dari buku-buku yang ada di Ohara. Vegapunk sebenarnya ingin membawa buku-buku itu ke Punk Hazard, namun permintaannya ditolak oleh para petinggi dari pemerintah dunia. Dan sebenarnya, pada hari itu, aku bertemu dengan orang-orang itu, ucap Vegapunk. Flashback milik Vegapunk diperlihatkan 22 tahun yang lalu di Ohara, West Blue. Vegapunk kembali datang ke Ohara beberapa bulan setelah insiden Buster Call terjadi di sana. Dia terkejut saat melihat ada beberapa raksasa yang sedang mengambil buku yang berada di dalam sebuah danau. Dia juga heran apakah para raksasa tersebut mengetahui nilai dari buku-buku tersebut. Jika kalian perhatikan lebih seksama, para raksasa tersebut mirip dengan Hajrudin dan kru bajak lautnya. Kemudian dari atas tebing terdengar seseorang yang memanggil Vegapunk, yang kepalanya terlihat mencolok dan dia kenal dengannya. Ternyata orang itu adalah Monkey D. Dragon. Vegapunk menanyakan tujuannya datang ke Ohara. Dragon ternyata juga kenal dengan Profesor Clover. Dia mengomentari kepalanya yang semakin membesar. Diketahui Dragon saat itu masih berumur 33 tahun. Dia adalah ketua dari organisasi pejuang kebebasan. Sedangkan Vegapunk saat itu berumur 43 tahun. Dia adalah pemimpin peneliti di laboratorium Punk Hazard. Vegapunk kemudian berkata jika dia juga mengenal Clover saat dia masih menjadi pria barbar yang gemar berkeliling dunia. Vegapunk tak mempercayai jika Clover diberi label sebagai pria yang ingin menghancurkan dunia. Dan hal itu merupakan sebuah manipulasi informasi yang sangat luar biasa. Dragon kemudian menceritakan pada Vegapunk mengenai raksasa tersebut. Mereka bukanlah bandit dan mereka berasal dari Elbaf. Terlebih lagi, mereka mengetahui nilai dari buku-buku tersebut. Kapten mereka adalah pria aneh dengan perban di sekujur tubuhnya. Orang itu berkata jika dia tak akan membiarkan peninggalan Ohara tersebut dihapuskan juga.
dari sejarah dunia. Dragon berkata orang-orang di pemerintah dunia tak ada yang mengetahui nilai dari buku-buku tersebut, dan dia lega mereka tak menghancurkannya. Namun Vegapunk menyangkalnya karena dia tahu nilai dari buku tersebut. Dragon kesal karena Vegapunk lebih memilih untuk menjadi anjing peliharaan pemerintah dunia. Padahal sebelumnya Dragon dan pejuang pembebasannya telah mengundang dia untuk bergabung, tapi ditolak oleh Vegapunk. Vegapunk meremehkan Dragon dan organisasinya, karena dengan kecerdasan serta pengetahuannya, pasti organisasi miskin milik Dragon tak akan bisa melakukan apapun. Vegapunk mengatakan jika pemerintah dunia adalah organisasi yang besar, terutama dari sisi angkatan laut mereka. Di sana ada banyak orang yang mempercayainya. Vegapunk berpesan pada Dragon agar dia melanjutkan tujuan hidupnya. Dragon pasti melakukannya, tapi dia sangat kesal dengan kejadian Ohara. Pemerintah dunia berlindung di balik nama keadilan dan menghabisi orang-orang tak berdaya itu dengan kekerasan. Hanya karena para sarjana Ohara memiliki teori yang tak bisa diterima. Dragon kembali berkata, dia akan membentuk sebuah pasukan yang dapat melawan pemerintah dunia. Vegapunk terkejut dengan perkataan Dragon, karena yang dia tahu, Dragon sangat membenci kekerasan. Namun Dragon menegaskan jika dia akan mengubah dunia. Dia tak akan membiarkan kematian Clover dan tekad dari Ohara menjadi sia-sia. Pada tahun yang sama dengan hancurnya Ohara, Dragon bersama dengan Emporio Ivankov dan Bartholomew Kuma, mereka membentuk pasukan revolusi yang membuat dunia menjadi gempar. Nami berkata jika ayahnya Luffy benar-benar orang yang sangat bersemangat. Robin baru tahu ternyata Dragon juga kenal dengan Profesor Clover. Franky juga terkejut karena dia tahu alasan mengapa Kuma menyelamatkan mereka. Dan dia bertanya pada Sokka, kenapa dia menjadikan Kuma sebagai cyborg. Sanji juga baru tahu jika Ivankov adalah pendiri dari pasukan revolusioner. Sokka kembali berkata, buku-buku Ohara tak jatuh ke tangan pemerintah karena dia sangat tertarik dengannya. Vegapunk diam-diam pergi ke Elbaf. Di sana dia diizinkan oleh seseorang dengan perban di seluruh tubuhnya untuk membaca buku tersebut. Dengan kata lain, dia membaca semua informasi tentang Ohara sekaligus rahasia dari seluruh dunia ini. Semua itu tersimpan di dalam kepalanya, lalu dia gunakan untuk semua percobaan yang dia lakukan. Robin bertanya apakah nama dari sosok kapten dari para raksasa itu adalah Saul. Sokka membenarkan pernyataan Robin. Saat ini dia sedang bersembunyi dan tak ada orang yang akan menemukannya. Menarik. Jika kalian sadari para raksasa yang mengambil buku-buku itu adalah Hajrudin dan krunya, itu berarti kapten mereka adalah Jaguar di Saulo. Hajrudin adalah salah satu komandan divisi di armada besar topi jerami. Nah, secara tidak langsung, sebenarnya Jaguar di Saulo sudah bergabung dalam armada besar bajak laut topi jerami. Robin pun berterima kasih pada Sokka. Dia meminta padanya agar jangan membiarkan pertarungan di Ohara menjadi sia-sia. Sokka menjawab jika Vegapunk berteman dengan semua ilmuwan, dan itu hal yang umum karena dia adalah seorang peneliti. Tiba-tiba sepatu milik kru topi jerami bergerak sendiri. Sokka ternyata ingin membawa mereka untuk melihat sesuatu, namun dia belum bisa sepenuhnya mempercayai mereka. Shin kemudian berpindah ke tempat pembuangan sampah yang ada di Pavilion Fish. Luffy mencari-cari di mana letak ruang kendali dari robot kuno tersebut, namun dia tak menemukannya. Chopper menyimpulkan jika robot itu dapat bergerak otomatis. Kemudian Luffy dan Chopper berteriak agar robot itu bisa bergerak. Luffy berpikir jika robot itu memiliki nama sebagai password, agar dia mau bergerak. Luffy berteriak dan memanggil robot itu dengan sebutan Robonosuke dan Robo King. Namun Bonnie meledek mereka seperti anak kecil, karena hal semacam itu tak akan membuat robot itu bergerak. Tiba-tiba robot itu meledak dan ada seseorang yang menyangkut di antara dimensi ruang. Orang itu meminta tolong, dia ternyata kembali gagal dengan alatnya. Sosok itu berkata jika dia sedang mencoba untuk berteleportasi, namun dimensi ruang yang dilewatinya terdistorsi, dan walhasil dia tersangkut di dimensi ruang. Ingat dengan perkataan Usopp sebelumnya saat dia berkata jika dirinya adalah Vegapunk. Apakah nantinya Usopp akan mendapatkan alat untuk berteleportasi? Luffy menarik orang itu agar bisa keluar. Dia menyamakan orang itu dengan Kinemon yang waktu itu bokongnya juga tersangkut di sebuah naga. Sosok itu mengenal Luffy sebagai anak dari Dragon, dan dia sudah tahu jika suatu saat nanti Luffy akan datang ke sini. Sosok itu juga mengenali Bonnie. Dia sangat senang melihat Bonnie yang sudah tumbuh besar dengan keadaan sehat walafiat. Sosok itu terbang menggunakan sepatunya, dan Luffy sangat kagum saat melihatnya.
Di sisi lain, Bonnie mengenali sosok pria tua itu, dan dia ternyata adalah Dr. Vegapunk. Vegapunk kemudian menunjukkan cara agar Luffy dan yang lainnya bisa terbang menggunakan sepatunya. Luffy dan Chopper akhirnya terbang bersama Dr. Vegapunk. Sosok dari Vegapunk asli akhirnya diperlihatkan. Dalam epitetnya tertulis jika dia adalah pemilik otak terbesar di dunia, dan saat ini dia menjabat sebagai ketua di divisi SSG, Angkatan Laut. Nah, dari chapter kali ini dapat disimpulkan jika Dragon, Vegapunk, dan Jaguar di Saulo mewarisi tekad dari Ohara. Sepertinya mereka sudah tahu mengenai rahasia dunia ini dan kebusukan dari pemerintah dunia. Namun, mengapa setelah 22 tahun berjalan, Dragon dan Vegapunk baru melakukan pergerakan yang masif? Jika mereka tahu mengenai rahasia dunia, pasti mereka tahu mengenai Sun God Nika, The Liberation Warrior. Bahkan nama organisasi Dragon sebelum membentuk pasukan revolusi adalah Liberation Fighter. Nah, mereka menunggu kedatangan Joy Boy alias Sun God Nika untuk terlahir kembali. Dan semua itu ada dalam diri Luffy. Pastinya setelah arc Egghead ini selesai, akan terbentuk aliansi membagongkan antara bajak laut topi jerami, Vegapunk, dan juga pasukan revolusioner yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon. Yos nakama, itulah video review untuk One Piece chapter 1066. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.